evaluasi. Kemudian menjumlahkan biaya dan manfaat masing-masing alternatif. Yang keempat, mempertimbangkan faktor kualitatif. Yang kelima, baru kita mengambil keputusan. Oke. Itu ada di halaman 2.43. Sekarang jenis-jenis keputusan. Nah, ini. Jadi, kalau kita tadi kan sebelum kita mengambil keputusan, kita harus tahu masalahnya apa, terus solusinya apa, terus menghitung biayanya, membandingkan biaya dan manfaatnya, baru kita mengambil keputusan seperti itu. Nah, sekarang jenis-jenis keputusan khusus apa aja itu di halaman 245. Di situ ada make or buy, keep or drop, special order, sell or process further, and product mix. Apakah itu? Jadi kalau make or buy, keputusan membuat sendiri atau membeli. Pada intinya semuanya kalau lebih menguntungkan maka itu yang kita pilih. Kalau membuat itu lebih menguntungkan daripada membeli, maka kita membuat. Kalau membeli lebih menguntungkan, kita beli aja, nggak usah repot-repot membuat. Seperti itu. Keep or drop itu meneruskan atau menghentikan. Jika ada produk yang sekiranya itu merugikan terus, sebaiknya kita pertahankan atau kita hentikan. Kalau merugikan terus, kita hentikan saja dan kita menjadi lebih untung, maka dihentikan. Tapi kalau dihentikan ternyata mempengaruhi penjualan atau laba produk yang lain, maka kita tetap pertahankan. Seperti itu. Special order juga gitu. Keputusan untuk menerima order yang khusus. Maksudnya apa? Kalau kita biasanya hanya melayani 10.000 unit misalnya, tapi ada yang minta lebih dari itu, ada pesanan spesial sebanyak 200 unit, kita layani apa enggak? Kalau ternyata setelah dihitung-hitung kita bisa untung, kenapa enggak? Kita layani aja special order ini. Gitu. Yang keempat, sell or process further. Jadi kalau kita biasanya jual buah, kalau bisa habis kita metik buah, kita bisa langsung jual, atau kita olah buah ini menjadi misalnya selai atau menjadi jus atau apa, baru kita jual, itu kita juga harus mempertimbangkan untung ruginya. Juga mengenai product mix, proporsi berapa yang sekiranya kita akan mendapatkan laba yang optimal. Jadi proporsinya harus tepat, enggak yang produk A itu lebih banyak, produk B lebih sedikit, dan tapi enggak menghasilkan laba yang optimum gitu. Kita harus mempertimbangkan mengenai laba optimum tersebut. Contoh-contohnya mulai halaman 245 sampai selesai. Jadi mari kita lihat di tabel ini aja. Untuk contoh yang make or buy, di situ ada contoh PT Raditya di halaman 245 bagian bawah. Di situ setelah semuanya itu ada cerita panjang lebar gimana kalau dia membuat dan gimana kalau dia membeli. Hasilnya ada di tabel 224. Di situ kalau dia membuat, dia harus mengeluarkan biaya untuk sewa peralatan, bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel. Oke, jumlahnya 45 juta. Sedangkan kalau dia membeli, dia kan gak usah sewa, berarti sewanya 0.
bahan-bahan langsung juga nggak usah kan, karena dia beli aja, nggak pakai bahan langsung, nggak pakai tenaga kerja, nggak pakai overhead, tapi dia akan membeli dengan harga 4.500 dan tenaga kerjanya 8.500. Kemudian ada biaya diferensiasi jika membuat. Jadi kalau kita membuat itu biayanya 45 juta, kalau kita membeli biayanya 56 juta. Jika manajemen memutuskan untuk memproduksi sendiri, maka perusahaan bisa menghemat 11 juta. Dengan demikian, keputusannya adalah tetap memproduksi. Oke. Jadi jelas di sini, kalau membuat biayanya 45 juta, kalau membeli biayanya 56 juta. Mendingan membuat daripada membeli. Kita bisa lebih untungnya besar pula 11 juta. Seperti itu. Jadi keputusannya tetap membuat. Oke, make or buy. Keputusannya make, bukan buy. Sekarang kalau menerima atau menolak pesanan khusus. Di sini nanti kurang lebih ini sama dengan yang kita bahas sebelumnya di modul 1 mengenai kapasitas menganggur gitu ya. Jadi kalau ada kapasitas menganggur ya nggak apa-apa gitu. Kalau ternyata tidak ada kapasitas menganggur dan kita mencoba memaksakan diri untuk menerimanya, kan nanti bisa mengganggu aktivitas yang biasanya aktivitas rutin kita. Nah, itu tidak baik. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk keputusan mempertahankan atau menghentikan segmen, kuncinya di sini ada di halaman 249 di paragraf kedua. Jadi jika produknya itu bersifat substitusi, maka jika salah satu segmen ditutup, konsumen akan beralih ke segmen lainnya. Berarti kalau salah barang A dan B substitusi, teman-teman paham substitusi kan ya? Kalau barang A ditutup, konsumen akan ke B, berarti tetap menguntungkan bagi perusahaan. Nah, tapi kalau barang A dan B ini bersifat komplementer atau saling melengkapi, jika barang A ditutup, barang B kemungkinan juga akan turun penjualannya, karena barang B itu tidak akan lengkap tanpa adanya si A. Seperti itu. Contohnya di sini, barang A beras, barang B jagung. Kalau berasnya ditutup, pelanggan bisa memilih atau membeli jagung sebagai pengganti beras. Tapi kalau kopi sama pisang goreng, kalau pisang gorengnya nggak ada, minum kopi itu serasa tidak nikmat. Seperti itu. Jadi kemungkinan orang yang mau beli kopi juga akan berkurang. Itu disebut yang komplementer. Oleh karena itu, perusahaan wajib untuk mempertimbangkan apakah kalau kita menutup salah satu produk atau menghentikan salah satu produk lainnya tidak akan berpengaruh negatif. Seperti itu. Nah, contohnya ada di tabel 225. Perusahaan ini memproduksi batu bata, semen, dan pasir. Di halaman 226, jika pasir halo pada 226, jika pasir kita hentikan, maka apakah dampak